Ada sebuah daerah, ya, orangnya beriman, kan gitu kan, pada sholat segala macam. Tapi kok kenapa sih Allah letusin gunungnya? Gimana sih Allah? Katanya orang-orang yang beriman itu akan dilindungi, masa itu gunung diletusin? Nggak boleh. Nggak boleh. Ada kiai, ada orang alim, ada orang soleh, oh sakit. Katanya kalau sholat qobliyah subuh baca alam nasalam alam taru nggak bakal ada penyakit. Kok nggak kasih penyakit juga? Kan gitu kan? Man karena alam baca membaca dua alam nasalam dan alam taru pada sholat qobliyah subuh, maka Allah akan menjadi penyakit kan gitu. Dan ada orang soleh qobliyah subuh bacanya itu, tapi tiba-tiba sakit juga. Gimana sih Allah? Kalau baca itu bapak sakit itu, Allah fa'alu lima, sudah terserah Allah mau apa. Bumi dia punya, Allah yang punya, kita aja Allah yang punya. Kita sucikan dari hal-hal buruk apa yang dapat Allah. Mau gempa bumi, mau kematian, mau sakit, mau musibah apapun, emang udah maunya Allah. Ada orang sudah rusak sedemikian rupa, tapi tetap aja Allah miskinkan juga. Emang Allah maunya begitu. Kita nggak boleh mencaci maki, apalagi kita menghina Allah dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sabbih isma rabbikal a'la. Nah, karena di sini menggunakan kata a'la, berarti a'la itu bagian dari zatnya Allah. Nah, makanya berarti pada ayat ini Allah menyuruh kita harus bertasbih, harus mensucikan Allah dari asmanya, sifatnya, af'al dan zatnya Allah harus kita sucikan. Nggak boleh kita menempatkan apapun, menyebutkan apapun, melekatkan apapun kepada Allah sesuatu yang tidak pantas diletakkan kepada Allah. Kemudian Alladzi khalaqa fasawwa, dialah Allah telah menciptakan dan menyempurnakan apapun Allah sudah sempurnakan penciptaannya. Kita itu Pak, ketika Allah ciptakan sudah diatur tuh. Nanti lo bentuknya begini, pendek-pendek dikit, rambutnya ikal, kulitnya hitam, itu ada semua. Ada gigi lu sekian, gigi lu ini, kerja lu ini, mati jam sekian itu ada semua. Fasawwa, Allah sudah atur seperti itu sebelum Allah ciptakan. Nama kalau punya ayam juga itu ada semua. Allah sudah tulis di Sidratul Muntaha. Alladzi qaddara fahada. Allah sudah cukupin karena fahada. Nah, setelah Allah cukupkan, rezeki Allah cukupi semuanya, fahada. Allah kasih fahada, petunjuk, insting. Petunjuk ada beberapa macam. Ada insting itu adalah petunjuk yang memang tidak perlu sekolah. Semua Allah kasih, mau binatang mau manusia, instingnya pasti punya. Insting ayam ada, insting kambing ada. Ayam itu kalau lapar dia pasti akan ngorek-ngorek, gitu kan? Itu insting gitu kan? Itu the insting, basic insting. Itu apa insting? Emang sudah basic insting manusia itu sama hewan. Bahkan kata Sigmund Freud dikatakan bahwa naluri manusia sama hewan sama. Apa? Makan dan seks. Itu sudah naluri manusia dan hewan sama. Yang membedakan adalah kalau manusia itu dia berpikir dan dia beriman kepada Allah. Itu namanya insting yang pertama. Anak kecil ketika dia bayi baru lahir, ya, ketika dia haus dia akan apa? Nangis. Kemudian ibunya, insting seorang ibu nggak perlu kasih tahu, dia pasti akan menyodorkan susunya kan gitu kan. Nah, si bocah nggak pakai pasti dia akan menunjuk situ. Itu namanya insting, Pak. Ya, petunjuk yang sudah Allah kasih memang berdasarkan dasarnya. Yang kedua, ada petunjuk itu bisa dalam bentuk apa? Knowledge, pengetahuan. Nah, kalau ini memang harus belajar, sekolah dulu, kan gitu kan? Pengalaman dulu, dihajar dulu, mati-matian. Nah, cuman di antara petunjuk-petunjuk Allah ada wangsit, ada ilham, gitu kan? Macam-macam. Yang paling tinggi adalah apa? Al-Qur'an. Petunjuk Allah yang paling tinggi adalah Al-Qur'an. Makanya ini berkaitan ya Pak dengan ayat-ayat selanjutnya.
Nah, di antara petunjuk-petunjuk itu yang paling tinggi adalah Al-Quran. Nah, kenapa? Karena manusia itu, Pak, banyak manusia setelah Allah ciptakan, Allah cukupi kebutuhannya, Allah cukupi apa yang diinginkan. Kemudian Allah kasih berbagai macam ilham. Di antara ilham, di antara petunjuk-petunjuk ada yang nggak nyampe level tertinggi. Cuma sampai di Rones, sampai di pengetahuan luar, nggak sampai kepada Al-Quran. Maka Allah sindir di sini. Allah sindir. Siapa mereka yang tidak mau petunjuk Al-Quran itu adalah ajaran surga. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya Al-Quran itu petunjuk hudan lil muttaqin, pada petunjuk buat manusia. Makanya di dalam sebuah hadis disebutkan, walaupun hadis ini tidak sahih, Al-Quran ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah apa? Hidangan dari Allah, prasmanannya Allah. Ya, dalam prasmanan kan apa aja, Pak? Ada daging, ada ayam, itu kan. Pemain-pemain. Terserah, ambil yang mana Anda suka, ambil. Maksudnya apa? Al-Quran itu banyak hidangannya. Ente mau ambil Al-Baqarah, silakan amal baca Al-Baqarah. Mau Yasin, baca Yasin. Al-Kahfi, baca Al-Kahfi. Amal itu sama. Itu banyak hidangan dari Allah. Maksudnya Al-Quran makhluk apa? Hidangan dari Allah. Kemudian ayat berikutnya, walladzi akhrajal mar'a, dan Allah yang telah mengeluarkan apa tuh? Rumput-rumputan. Mar'a. Kita bahas mar'a nih. Mar'a asal kata ra'a. Ra'a itu artinya pemimpin, penggembala. Penggembala. Makanya di dalam bahasa Arab pemimpin disebutnya ra'in. Kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Makanya ra'a asal kata pemimpin. Ra'a asal kata pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian ada dipimpin oleh kepemimpinannya. Nah, yang dipimpin namanya apa? Rakyat. Maka rakyat itu asal kata ra'a. Itu bahasa Arab. Rakyat itu adalah bahasa Arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Asal kata rakyat. Rakyat itu adalah sesuatu yang dipimpin. Namanya rakyat. Dalam bahasa kita sebutnya rakyat. Nah, tempatnya itu namanya ma'a. Ra'a itu diartikan juga selain pemimpin adalah apa? Penggembala. Penggembala itu kan memimpin hewan gembalaan. Makanya semua nabi itu pasti mengembala, Pak. Semua nabi pasti pernah mengembala. Coba lihat, Nabi Muhammad pernah mengembala nggak? Nabi Isa mengembala. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua nabi-nabi itu sebelum jadi nabi itu jadi penggembala semua. Itulah cara Allah mendidik para nabinya sebelum diturunkan menjadi seorang nabi dan belajar ngomong dulu. Lu ngatur binatang dulu deh. Lu kalau binatang dia kagak duduk gimana manusia gitu loh. Lu ini ada kucing gua jadi mana-mana geraknya, gimana mengira orang kan gitu. Jadi diajarin semua. Nah, mar'a ini zorok makan di tempat kumpulnya hewan-hewan gembala, tempat dia makan disebutnya mar'a. Di situ biasanya nanti tumbuh rumput yang hijau-hijau. Makanya baru diartikan mar'a menjadi rumput. Asal kata mar'a itu adalah tempat mengembala. Di tempat mengembala itu pasti ada rumput. Nah, Allah bilang yang Allah itu sudah mengeluarkan rumput-rumput yang hijau. Untuk apa ya? Untuk makan hewan. Allah menciptakan rumput, bukan cuma rumput, berbagai macam tumbuhan. Ya pepaya, durian, jeruk, ya padi, segala macam. Itu untuk apa? Untuk makan. Yang makan siapa? Ya binatang. Ya kita juga. Bahkan kita makan dua-duanya. Kita makan apa tuh? Makan buahnya juga, kambingnya juga kita makan. Maksudnya apa? Kata Allah, nih,
Kalau cuma sekedar baca wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusa'an nahwa, kayak lewat aja. Tapi kalau kita pahami ayat ini Pak,